Semua orang bilang dia gila, tapi hanya aku yang melihat lukanya. Aku janda kaya, aku bisa memilih siapa saja. Tapi hatiku justru berhenti pada pria yang dunia buang. Brodeke menyuruhku menjauh, karena mencintainya terlalu berbahaya. Posman detik musik pelan naik. Tapi tidak ada cinta yang lebih menakutkan daripada menyesal karena tidak pernah memperjuangkannya. Judul muncul di layar. Janda kaya nekat mencintai pria ODGJ. Pertemuan di bawah hujan. Hujan turun pelan di sore itu, membasahi kaca mobil hitam mewah yang melaju perlahan di pinggiran kota. Di dalamnya, duduk seorang perempuan cantik berusia 34 tahun. Namanya Nadira Arsyad. Seorang janda kaya, pemilik butik ternama, dikenal elegan, cerdas, dan sulit didekati. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, hidup Nadira terlihat sempurna dari luar. Harta berlimpah, bisnis sukses, wajah memesona. Namun hatinya kosong. Mobil berhenti di lampu merah dekat halte tua yang hampir roboh. Pandangannya tak sengaja tertuju pada seorang pria kurus yang duduk memeluk lutut di sana. Pakaiannya basah, rambutnya kusut, wajahnya kotor. Orang-orang berlalu lalang, tapi tak satu pun mendekat. Pria itu bergumam sendiri. Jangan marah. Aku nggak mau lagi dengar suara itu. Nadira mengernyit. Sopirnya Pak Rudi langsung berkata pelan. Itu ODGJ Bu, sudah sering terlihat di sini. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Biasanya Nadira akan mengalihkan pandangan. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu di wajah pria itu. Bukan kegilaan, melainkan ketakutan, luka, kesepian yang sangat dalam. Lampu hijau menyala, mobil seharusnya jalan. Namun Nadira berkata pelan, Pak Rudi, berhenti sebentar. Sopirnya terkejut. Piu? Aku bilang berhenti. Dengan ragu, mobil pun menepi. Nadira membuka pintu dan turun, tanpa payung. Hujan membasahi rambutnya, tapi langkahnya tetap mantap. Orang-orang mulai memperhatikan. Ia mendekati pria itu perlahan. Pria itu menoleh cepat panik. Jangan sentuh aku, jangan bawa aku ke sana lagi. Nadira tidak mundur, suaranya lembut. Aku nggak akan sentuh kamu, aku cuman mau duduk di sini. Perlahan, ia duduk di sebelahnya, menjaga jarak. Pria itu menatapnya dengan mata yang aneh, campuran ketakutan dan kebingungan. Tapi ada sesuatu yang membuat Nadira tercekat. Mata itu jernih, terlalu jernih untuk seseorang yang benar-benar hilang. Kamu kehujanan, kata Nadira pelan. Ia meletakkan payung kecil di dekat pria itu, tanpa memaksa. Pria itu menatap payung itu lama, seolah tak percaya. Kenapa kamu baik? Tanyanya lirih, hampir tak terdengar. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada teriakan. Nadira terdiam, karena bahkan dia sendiri tak tahu jawabannya. Dari kejauhan, Pak Rudi memandangi dengan cemas. Orang-orang mulai berbisik. Janda kaya itu gila juga? Ngapain dekat-dekat ODGJ? Namun Nadira tak peduli. Untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya terasa hidup. Dan ia belum tahu bahwa pertemuan singkat di bawah hujan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Nama yang tak pernah diingat. Pagi itu, Nadira tak bisa fokus menatap layar laptopnya. Angka-angka laporan keuangan butik hanya lewat begitu saja di matanya. Yang terus terbayang adalah wajah pria kehujanan di halte semalam. Mata yang jernih, suara gemetar, pertanyaan yang menghantam hatinya. Kenapa kamu baik? Bu Nadira, ini laporan bulan ini, ucap sekretarisnya Rani pelan. Nadira tersenyum tipis. Taruh saja dulu, Ran. Rani ragu sejenak sebelum berkata, maaf kalau lancang, tapi tadi malam video ibu viral. Nadira menoleh. Video? Rani memperlihatkan layar ponsel. Sebuah rekaman amatir dari seseorang di trotoar, memperlihatkan Nadira turun dari mobil mewah dan duduk di samping seorang pria ODGJ di halte. Komentarnya pedih. Janda kayak cari sensasi. Pasti settingan. Hati-hati nanti dibunuh ODGJ. Orang gila kok dibela. Nadira mematikan layar itu pelan. Dadanya terasa sesak, bukan karena dirinya dihina, tapi karena pria itu diperlakukan seolah bukan manusia. Ada yang tahu siapa dia? Tanya Nadira pelan. Rani menggeleng. Tapi, katanya dia sering di sekitar terminal lama. Tanpa banyak bicara, Nadira mengambil tasnya. Siang itu, mobil kembali berhenti di dekat halte yang sama. Pria itu masih ada di sana. Duduk memeluk lutut, kali ini kering tapi lebih murung. Nadira turun perlahan. Langkahnya membuat pria itu menoleh. Matanya membesar. Kamu, katanya ragu. Yang kemarin, Nadira tersenyum kecil. Kamu masih ingat aku? Pria itu mengangguk pelan.
Orang baik, jarang. Jawaban itu membuat hati Nadira mencelos. Ia duduk perlahan, menjaga jarak seperti sebelumnya. Kamu punya nama? Pria itu terdiam lama, terlalu lama. Ada yang manggil aku, Gilang, katanya akhirnya. Tapi, kadang aku lupa itu benar atau bukan. Nadira menahan napas. Kamu lupa nama sendiri? Gilang mengangguk kecil. Kadang semua hilang. Kadang kepalaku penuh suara. Tak ada teriakan, tak ada kegilaan dramatis. Yang ada hanya kelelahan mendalam. Nadira mengeluarkan kotak makanan. Aku bawa makan. Kamu nggak harus ngobrol kalau nggak mau. Gilang menatap kotak itu lama. Tangannya gemetar saat menerimanya. Kenapa kamu datang lagi? Tanyanya lirih. Nadira terdiam sejenak sebelum menjawab jujur. Karena semalam aku pulang, dan aku menyesal tidak bertanya apa-apa tentang kamu. Untuk pertama kalinya bibir Gilang sedikit bergetar. Hampir seperti senyum. Dari kejauhan beberapa orang memperhatikan. Beberapa berbisik. Beberapa menggelengkan kepala. Janda kaya itu benar-benar aneh, pikir mereka. Tapi tak seorang pun tahu bahwa hari itu, tanpa disadari, bukan hanya Nadira yang mulai terikat, namun juga Gilang. Pria yang selama ini percaya bahwa dunia sudah berhenti peduli padanya. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kali setelah sekian lama, muncul perasaan kecil yang sangat menakutkan. Harapan. Dunia yang menolak mereka. Sejak hari itu, Nadira mulai rutin datang ke halte lama. Kadang membawa makanan, kadang hanya duduk menemani Gilang dalam diam, tak pernah memaksa, tak pernah menyentuh tanpa izin. Namun kota kecil tak pernah kehabisan mata dan mulut. Bu Nadira sekarang sering ke terminal. Katanya demi ODGJ. Janda kaya kesepian, jadi cari sensasi. Bisik-bisik itu sampai juga ke telinga keluarga Nadira. Siang itu, ibunya, Bu Ratna, datang ke butik tanpa pemberitahuan. Kamu benar? Tanya Bu Ratna tanpa basa-basi. Kamu dekat dengan pria itu? Nadira menegakkan punggung. Dia manusia, Bu, bukan pria itu. Bu Ratna menghela napas panjang. Nadira, kamu tahu dunia kejam. Orang-orang sudah membicarakanmu. Biarkan, jawab Nadira pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasa melakukan sesuatu yang benar. Ibunya terdiam, tapi sorot matanya penuh kekhawatiran. Di sisi lain kota, Gilang juga mulai merasakan perubahan. Beberapa pedagang kaki lima yang dulu hanya mengusirnya, kini mulai memperhatikannya. Itu yang sering ditemani janda kaya, ya? Jangan-jangan pura-pura gila. Siapa tahu mau cari uang. Kata-kata itu menyusup pelan ke telinga Gilang, membuat dadanya kembali sesak. Hari itu ketika Nadira datang, Gilang tak langsung menyambutnya seperti biasa. Kamu sebaiknya nggak kesini lagi, katanya tiba-tiba. Nadira terkejut. Kenapa? Gilang menunduk. Orang-orang jadi lihat aku beda. Mereka benci. Kamu juga bakal dibenci. Nadira menatapnya lama. Kamu takut aku menyesal? Gilang mengangguk pelan. Semua orang akhirnya pergi. Kalimat itu seperti pisau kecil yang menyayat perlahan. Nadira duduk lebih dekat, masih menjaga jarak. Sebelum aku kenal kamu, hidupku penuh orang, tapi kosong. Sekarang, aku duduk di halte reyot, basah, kotor, tapi justru merasa paling manusia. Gilang menatapnya, bingung. Tak ada ejekan di mata perempuan itu. Tak ada rasa jijik. Hanya ketulusan yang membuatnya takut. Kalau suatu hari aku pergi, lanjut Nadira lembut, itu bukan karena kamu, tapi karena aku memilih pergi. Dan hari ini, aku memilih tetap di sini. Mata Gilang berkaca-kaca. Dari kejauhan seseorang memotret lagi. Kali ini bukan video biasa. Judul yang muncul di media sosial sore itu lebih kejam. Janda kaya diduga menjalin hubungan dengan ODGJ. Komentarnya lebih sadis, lebih kasar, lebih tidak manusiawi. Dan Nadira belum tahu bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, nama Nadira benar-benar memenuhi lini masa. Bukan lagi sekadar video pendek. Kini sudah menjadi berita. Janda kaya diduga terlibat hubungan tak wajar dengan pria ODGJ. Publik pertanyakan kewarasan pengusaha butik ternama. Kisah simpati atau sensasi? Nadira membaca semuanya tanpa ekspresi. Bukan karena hatinya kebal, tapi karena ia sudah terlalu lelah untuk terkejut. Di butik, suasana berubah. Beberapa pelanggan mulai menjaga jarak, kerjasama bisnis ditunda, sponsor membatalkan kontrak. Rani mendekat dengan wajah cemas. Dua brand besar mundur, katanya takut citra ikut rusak. Nadira mengangguk pelan. Tidak apa-apa. Rani menatapnya tak percaya. Bu, ini kerja keras ibu bertahun-tahun. Nadira tersenyum kecil pahit. Dan ini pertama kalinya kerja keras itu diuji oleh pilihan hati. Sore itu, seperti biasa, Nadira menuju halte lama. Namun saat mobil berhenti, tempat itu kosong. Tak ada Gilang, tak ada tas plastik kecilnya,
Tak ada bekas dudukannya. Hanya bangku kayu basah dan beberapa bungkus makanan sisa. Jantung Nadira langsung mencelos. Ia turun dari mobil dan berjalan ke sekitar terminal. Menanyai pedagang, tukang parkir, pemilik warung. "Mas pria kurus yang sering duduk di sini, kemana?" Seorang tukang parkir menggaruk kepala. "Yang ODGJ itu? Katanya semalam dibawa orang berseragam, Bu. Mobil dinas." Nadira membeku. "Berseragam?" "Iya, mungkin dibawa ke rumah sakit jiwa." Dunia seakan berhenti berputar. Malamnya Nadira tak bisa tidur. Bayangan Gilang duduk sendiri, ketakutan, dibawa paksa, membuat napasnya terasa sesak. Ia teringat ucapan Gilang tempo hari. Semua orang akhirnya pergi. Dan kini justru dia yang tak ada di sana. Pagi-pagi sekali Nadira sudah berdiri di depan sebuah rumah sakit jiwa negeri. Resepsionis menatapnya ragu. "Maaf, Bu, data pasien bersifat rahasia." Ada pria bernama Gilang, kurus sekitar 30 tahun. Dibawa semalam dari sekitar terminal kota. Petugas itu mengetik sebentar, lalu berhenti. Sorot matanya berubah. "Mbak, pasien ini masuk tanpa keluarga. Kondisinya cukup berat." Jantung Nadira berdegup keras. "Boleh saya menemuinya?" Petugas itu ragu lama, lalu mengangguk pelan. Hanya sebentar. Langkah Nadira menyusuri lorong putih itu terasa berat, dan ketika pintu dibuka, ia melihat Gilang duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Matanya kosong, lebih kosong daripada pertama kali mereka bertemu. Namun ketika pandangannya perlahan naik, Damai menemukan wajah Nadira di ambang pintu, ada sesuatu yang berubah. Bibirnya bergerak pelan, hampir tak terdengar. "Kamu, datang." Dan saat itu Nadira tahu satu hal pasti. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Pagi itu, nama Nadira benar-benar memenuhi lini masa. Bukan lagi sekadar video pendek. Kini sudah menjadi berita. Janda kaya diduga terlibat hubungan tak wajar dengan pria ODGJ. Publik pertanyakan kewarasan pengusaha butik ternama. Kisah simpati atau sensasi? Nadira membaca semuanya tanpa ekspresi. Bukan karena hatinya kebal, tapi karena ia sudah terlalu lelah untuk terkejut. Di butik, suasana berubah. Beberapa pelanggan mulai menjaga jarak, kerjasama bisnis ditunda, sponsor membatalkan kontrak. Rani mendekat dengan wajah cemas. Pengusaha brand besar mundur, katanya takut citra ikut rusak. Nadira mengangguk pelan. "Tidak apa-apa." Rani menatapnya tak percaya. "Bu, ini kerja keras ibu bertahun-tahun." Nadira tersenyum kecil pahit. Dan ini pertama kalinya kerja keras itu diuji oleh pilihan hati. Sore itu, seperti biasa, Nadira menuju halte lama. Namun saat mobil berhenti, tempat itu kosong. Tak ada Gilang, tak ada tas plastik kecilnya, tak ada bekas dudukannya. Hanya bangku kayu basah dan beberapa bungkus makanan sisa. Jantung Nadira langsung mencelos. Ia turun dari mobil dan berjalan ke sekitar terminal. Menanyai pedagang, tukang parkir, pemilik warung. "Mas pria kurus yang sering duduk di sini, kemana?" Seorang tukang parkir menggaruk kepala. "Yang ODGJ itu? Katanya semalam dibawa orang berseragam, Bu. Mobil dinas." Nadira membeku. "Berseragam?" "Iya, mungkin dibawa ke rumah sakit jiwa." Dunia seakan berhenti berputar. Malamnya Nadira tak bisa tidur. Bayangan Gilang duduk sendiri, ketakutan, dibawa paksa, membuat napasnya terasa sesak. Ia teringat ucapan Gilang tempo hari. Semua orang akhirnya pergi. Dan kini justru dia yang tak ada di sana. Pagi-pagi sekali Nadira sudah berdiri di depan sebuah rumah sakit jiwa negeri. Resepsionis menatapnya ragu. "Maaf, Bu, data pasien bersifat rahasia." Ada pria bernama Gilang, kurus sekitar 30 tahun, dibawa semalam dari sekitar terminal kota. Petugas itu mengetik sebentar, lalu berhenti. Sorot matanya berubah. "Mbak, pasien ini masuk tanpa keluarga. Kondisinya cukup berat." Jantung Nadira berdegup keras. "Boleh saya menemuinya?" Petugas itu ragu lama, lalu mengangguk pelan. Hanya sebentar. Langkah Nadira menyusuri lorong putih itu terasa berat, dan ketika pintu dibuka, ia melihat Gilang duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Lebih kosong daripada pertama kali mereka bertemu. Namun ketika pandangannya perlahan naik, Damai menemukan wajah Nadira di ambang pintu, ada sesuatu yang berubah. Bibirnya bergerak pelan, hampir tak terdengar. "Kamu, datang." Dan saat itu Nadira tahu satu hal pasti. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Nadira duduk di kursi plastik ruang kunjungan, menatap Gilang yang duduk di seberangnya. Di antara mereka ada meja kecil dan pengawasan seorang perawat. Gilang terlihat lebih kurus. Tangannya gemetar, matanya sering melirik ke sudut ruangan, seolah ada sesuatu yang tak terlihat siapapun. Namun ketika Nadira berbicara, pandangannya selalu kembali. "Kamu nggak sendirian.
ucap Nadira lembut. Aku di sini. Gilang menatapnya lama, seperti mencoba memastikan bahwa perempuan ini nyata. Kenapa kamu masih datang? Tanyanya pelan. Nadira menarik napas. Karena aku tidak mau jadi orang yang menepati ketakutanmu. Gilang menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Perawat yang mengawasi mereka hanya bisa terdiam. Sudah lama ia bekerja di sini. Sudah lama juga ia tak melihat pasien yang merespons sehangat ini pada siapapun. Di luar ruangan, Dr. Gilang, Dr. Arman menghampiri Nadira. Bu Nadira, katanya hati-hati. Kondisi pasien ini kompleks. Trauma berat. Kemungkinan besar akibat kekerasan masa lalu. Butuh terapi panjang. Tidak sebentar. Nadira mengangguk. Saya tidak mencari yang cepat. Dokter itu menatapnya serius. Kenapa Anda melakukan semua ini? Anda bukan keluarganya. Nadira terdiam sejenak sebelum menjawab jujur. Karena kalau bukan saya, siapa lagi yang percaya dia masih punya harapan? Keputusan itu akhirnya keluar dari bibir Nadira 3 hari kemudian. Keputusan yang membuat semua orang terdiam. Ia mengajukan diri sebagai penanggung jawab perawatan Gilang. Secara hukum itu berarti, ia harus terlibat penuh. Administrasi, biaya, komitmen. Saat Bu Ratna mendengarnya, wajah sang ibu pucat. Kamu sudah gila, Nadira? Ini bukan kucing terlantar yang bisa kamu adopsi. Nadira menatap ibunya dengan tenang. Justru karena dia manusia, Bu. Dia lebih layak diperjuangkan. Orang akan menertawakan kita. Nama keluarga hancur. Nadira menggeleng pelan. Nama keluarga tanpa kemanusiaan tidak ada artinya bagiku. Ibunya terdiam. Untuk pertama kalinya, tak mampu membantah. Berita itu akhirnya bocor ke publik. Judul berita berubah. Janda kaya jadi penanggung jawab pria ODGJ. Antara mulia atau terlalu nekat? Komentar pun terbelah. Sebagian mencibir, sebagian mulai bertanya. Sebagian kecil mulai tersentuh. Dan di balik semua itu, di sebuah kamar rumah sakit jiwa yang sunyi, Gilang duduk memegang kertas kecil pemberian Nadira. Di sana tertulis satu kalimat sederhana. Kamu tidak sendirian. Selama kamu mau bertahan, aku juga akan bertahan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Gilang tidur tanpa memeluk lutut. Firzan yang mulai berain. Hari-hari Nadira kini terbagi 2. Pagi untuk butik dan urusan bisnis. Sore hingga malam untuk Gilang. Rutinitas itu perlahan menjadi kebutuhan, bukan lagi sekadar keputusan. Di ruang terapi, Gilang mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia mulai berani menatap mata orang lebih lama, mulai menjawab pertanyaan dokter meski masih terbata. Dan yang paling terlihat, ia selalu menunggu jam kunjungan. Perawat bahkan sudah hafal. Pasien kamar 17 selalu gelisah kalau Bu Nadira belum datang. Sore itu, Nadira datang lebih terlambat dari biasanya karena rapat panjang. Begitu ia masuk ruang kunjungan, Gilang sudah berdiri. Wajahnya panik. Kamu, aku kira kamu nggak datang lagi. Nada suaranya bukan marah. Lebih seperti takut ditinggalkan. Nadira tertegun. Aku cuma terlambat sedikit, Gilang. Tapi biasanya kamu jam 4, katanya pelan, jujur, polos. Ada sesuatu yang menghangat sekaligus menakutkan di dada Nadira. Ia baru sadar. Kehadirannya sudah menjadi jangkar bagi pria ini. Dan jangkar bisa menyelamatkan, atau bisa membuat seseorang tenggelam jika terlalu bergantung. Dr. Arman mulai mengamati perubahan itu. Suatu hari, ia memanggil Nadira secara pribadi. Bu Nadira, saya harus jujur. Ucapnya serius. Kehadiran Anda memang membantu pemulihan Gilang. Tapi, ada risiko. Risiko apa? Tanya Nadira. Ketergantungan emosional? Jawab sang dokter. Jika pasien menggantungkan kestabilannya hanya pada satu orang, itu bisa berbahaya. Untuk dia dan untuk Anda. Nadira terdiam. Apa Anda siap? Lanjut dokter itu. Jika suatu hari dia mulai melihat Anda bukan hanya sebagai penyelamat, tapi sebagai satu-satunya alasan hidupnya? Pertanyaan itu mengguncang lebih keras daripada semua komentar netizen. Karena jauh di dalam hatinya, Nadira mulai bertanya hal yang sama tentang dirinya sendiri. Malam itu, Nadira duduk sendirian di balkon rumahnya. Angin kota menyapu rambutnya, tapi pikirannya jauh lebih kacau. Ia teringat cara Gilang menatapnya. Cara suaranya melembut hanya ketika berbicara padanya. Cara dunia pria itu seolah hanya berpusat pada dirinya. Dan yang paling menakutkan, ia menyadari ia mulai menunggu jam kunjungan sama seperti Gilang menunggunya. Bukan karena kasihan, bukan karena tanggung jawab, tapi karena rindu. Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Saat sesi terapi kelompok, Gilang tiba-tiba emosional. Ketika salah satu pasien lain menyebut nama Nadira dengan nada bercanda, wajah Gilang berubah. Jangan bicarakan dia, bentaknya. Ruangan mendadak sunyi. Itu pertama kalinya Gilang menunjukkan emosi sekuat itu. Bukan karena halusinasi, tapi karena perasaan.
Dr. Arman menatap dari balik kaca satu arah dengan wajah serius. Sementara itu jauh di luar sana Nadira belum tahu bahwa perasaan yang mulai tumbuh ini bukan lagi sekadar cinta yang rumit, tapi bisa berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Cemburu yang tak seharusnya ada. Hari itu Nadira datang ke rumah sakit dengan perasaan aneh. Bukan karena lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena firasat. Begitu masuk ke lorong, seorang perawat langsung menghampirinya. "Bu Nadira, hari ini Gilang agak sensitif." Nadira mengernyit. "Maksudnya?" Dia terlihat gelisah sejak pagi. Beberapa kali bertanya apakah ibu akan datang. Ada rasa hangat, sekaligus rasa bersalah yang langsung menyusup. Di ruang kunjungan Gilang sudah duduk, punggungnya tegang. Tangannya saling menggenggam kuat. Begitu melihat Nadira, sorot matanya berubah. Ada lega, tapi juga ada sesuatu yang lain. "Kamu datang juga," katanya pelan. "Seperti biasa," jawab Nadira sambil tersenyum. Beberapa detik hening, lalu Gilang bertanya, nyaris tanpa menatapnya. "Tadi kamu ngobrol lama sama dokter?" Nadira sedikit terkejut. "Kamu lihat?" Gilang mengangguk kecil. "Kamu kelihatan dekat sama dia." Kalimat itu terdengar biasa, tapi nada suaranya bukan. Ada sesuatu yang mengeras di sana. Bukan marah, bukan sedih, melainkan cemburu. Nadira terdiam beberapa saat sebelum menjawab lembut, "Dia dokter yang bantu kamu sembuh, Gilang. Itu saja." Gilang menggigit bibirnya. "Takut." "Takut apa?" "Takut kamu lebih nyaman sama orang lain. Takut kamu pergi." Dan disitulah Nadira benar-benar sadar. Perasaan Gilang sudah jauh melampaui sekadar rasa aman. Di luar ruangan, Dr. Arman memperhatikan dari balik kaca. Ekspresinya tak tenang. Sore itu, setelah kunjungan selesai, ia kembali berbicara pada Nadira. "Bu Nadira, saya melihat tanda-tanda yang tidak bisa kita abaikan," katanya pelan. "Apa itu?" Gilang mulai menunjukkan kecemburuan, jawabnya jujur. Dan itu bukan sekadar emosi biasa. Untuk pasien dengan kondisi seperti dia, emosi sekuat itu bisa berbahaya jika tidak diarahkan dengan benar. Nadira menunduk. "Apa saya harus menjauh?" Pertanyaan itu keluar tanpa rencana. Dr. Arman tak langsung menjawab. "Bukan menjauh, tapi kita perlu batas yang lebih jelas. Demi dia, demi Anda." Kata batas itu terasa lebih menyakitkan daripada semua komentar netizen. Malamnya, Nadira membuka ponsel. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Bu Nadira, saya teman lama Gilang. Saya tahu siapa dia sebenarnya. Kalau ibu benar-benar peduli, ibu harus tahu masa lalunya. Kita perlu bicara." Nadira membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Teman lama? Masa lalu? Selama ini, ia hanya mengenal Gilang sebagai pria terluka tanpa cerita. Tapi bagaimana jika kisah sebelum trauma itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan? Dan untuk pertama kalinya, Nadira merasakan ketakutan yang berbeda. Bukan takut kehilangan Gilang, melainkan takut mengetahui kebenaran tentang siapa dia sebenarnya. Nadira menatap pesan di ponselnya lama. "Saya Raka, sahabat lama Gilang. Jika Anda peduli, temui saya." Keesokan sore, Nadira datang ke sebuah kedai kopi sepi. Seorang pria sederhana duduk di depannya, wajahnya lelah. "Aku Raka," katanya. "Dan Gilang, bukan orang seperti yang orang kira." Raka bercerita pelan. Dulu Gilang mahasiswa cerdas, berprestasi, bahkan hampir berangkat ke luar negeri dengan beasiswa. Semuanya hancur setelah ia tanpa sengaja mengetahui rahasia kelam ayah tirinya. Kasus besar, berbahaya. Ancaman, tekanan, dan ketakutan menghancurkan mentalnya sedikit demi sedikit. Trauma berkembang. Pikirannya runtuh. "Dia bukan gila," ucap Raka lirih. "Dia terlalu lama berperang sendirian." Satu pertanyaan penting keluar dari bibir Nadira. "Dia berbahaya?" Raka menggeleng tegas. "Tidak, Gilang hanya takut ditinggalkan." Malam itu Nadira kembali menjenguk. Gilang sudah menunggu seperti biasa. "Kamu kelihatan capek," katanya pelan. "Aku bertemu seseorang yang cerita tentang masa lalumu," ucap Nadira jujur. Wajah Gilang langsung pucat. "Kamu tahu?" Suaranya bergetar. "Aku rusak. Kalau kamu tahu semuanya, kamu pasti pergi." Untuk pertama kalinya, Nadira menggenggam tangannya. "Kamu bukan rusak," katanya lembut. "Kamu terluka, dan itu bukan salahmu." Air mata Gilang jatuh tanpa suara. Dan saat itu Nadira tahu, ini bukan lagi sekadar rasa iba, bukan lagi sekadar tanggung jawab. Ini sudah cinta, dan risikonya semakin besar. Batas yang mulai dilanggar. Sejak malam itu, suasana antara Nadira dan Gilang berubah. Tak ada lagi jarak yang terasa aman. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, dan tak bisa lagi dipungkiri. Gilang kini bukan hanya menunggu kedatangan Nadira. Ia mulai menghitung menit. Ketika jam kunjungan mundur sedikit saja,
Wajahnya langsung berubah gelisah. Perawat mulai menyadarinya. "Bu Nadira, Gilang hanya tenang kalau ibu ada," ucap salah satu perawat hati-hati. Kalimat itu terdengar manis. Tapi bagi dokter, itu tanda bahaya. Dokter Arman kembali memanggil Nadira. "Hubungan kalian sudah melewati batas pendampingan sehat," katanya jujur. Dia mulai menggantungkan stabilitas emosinya hanya pada Anda. "Apa saya harus pergi?" tanya Nadira pelan. Dokter itu menatapnya lama. "Bukan pergi, tapi Anda harus berhenti menjadi pusat dunianya." Kalimat itu menyakitkan, karena tanpa disadari, Gilang juga mulai menjadi pusat dunia Nadira. Hari itu Nadira mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Ia datang, tapi tidak langsung duduk dekat Gilang. "Kita duduk agak jauh hari ini ya," katanya lembut. Gilang terdiam. Tatapannya berubah. Bukan marah, tapi terluka. "Kamu bosan sama aku?" tanyanya lirih. Pertanyaan itu seperti pisau. "Tidak," jawab Nadira cepat. "Aku cuma ingin kamu belajar kuat tanpa harus bergantung padaku." Gilang menggeleng pelan. "Tapi aku cuma merasa tenang kalau kamu di sini." Kejujuran itu begitu polos, begitu dalam. Hingga Nadira hampir lupa alasan ia mencoba menjaga jarak. Tanpa sadar, tangannya terulur, menggenggam tangan Gilang kembali. Dan saat jemari mereka bertaut, dunia seolah berhenti. Namun momen itu dilihat seorang staf rumah sakit berdiri di ujung lorong. Wajahnya tak nyaman. Keesokan harinya, Nadira menerima panggilan resmi dari pihak manajemen rumah sakit. "Bu Nadira, kami perlu membicarakan hubungan Anda dengan pasien." Nada itu bukan lagi peringatan. Itu sudah mendekati larangan. Sore itu, Gilang berkata pelan sebelum Nadira pulang. "Kamu jangan pergi, ya." Nadira menatapnya dalam. "Aku belum pergi. Tapi nanti, kamu bisa saja dipaksa pergi." Nada suara itu bukan ketakutan biasa. Seolah ia sudah merasakan sesuatu akan terjadi. Dan jauh di dalam hati Nadira, ia mulai sadar akan satu kenyataan pahit. Semakin ia bertahan di sisi Gilang, semakin dunia akan berusaha memisahkan mereka. Dilarang bertemu, panggilan dari manajemen rumah sakit itu bukan sekadar formalitas. Nadira duduk di ruang direktur bersama Dr. Arman dan seorang pejabat administrasi. Suasananya dingin. Terlalu resmi untuk sesuatu yang sebenarnya sangat manusiawi. "Kami menghargai niat baik ibu," ujar direktur rumah sakit hati-hati, "tapi hubungan emosional yang terlalu dekat antara pendamping dan pasien bisa membahayakan proses terapi." Nadira menatap lurus. "Lalu solusi Anda?" "Kami membatasi jam kunjungan ibu," jawabnya. "Dan mulai minggu depan, kunjungan hanya boleh didampingi staf." Kalimat itu seperti palu yang dijatuhkan pelan, tapi menghancurkan. Saat Nadira menyampaikan kabar itu pada Gilang, reaksi pria itu jauh lebih tenang dari yang ia bayangkan. Terlalu tenang. "Kamu dilarang datang sendirian?" tanya Gilang. Nadira mengangguk. "Bukan dilarang, hanya dibatasi." Gilang menunduk. Beberapa detik, lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, "Akhirnya, mereka juga ambil kamu." Dada Nadira terasa sesak. "Gilang, dengarkan aku belum pergi." "Tapi kamu akan dipaksa," katanya lirih. "Semua orang selalu memisahkan." Ada luka lama yang kembali terbuka. Malam itu Dr. Arman berdiri lama di depan ruang CCTV. Ia memperhatikan rekaman Gilang di kamarnya. Tak ada teriakan, tak ada amukan. Hanya seorang pria duduk memeluk bantal, menatap pintu, seperti menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Dan untuk pertama kalinya, dokter itu berbisik pada dirinya sendiri. "Apakah kami sedang menyembuhkan atau justru melukai lagi?" Keesokan harinya Nadira datang sesuai aturan baru. Didampingi perawat. Duduk lebih jauh, lebih dingin, lebih kaku. Gilang mencoba tersenyum. Tapi jelas, itu bukan senyum yang sama. "Kamu sekarang, seperti tamu," katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi Nadira merasakannya seperti tuduhan. Sebelum pulang, Gilang berkata satu hal lagi. "Kalau suatu hari mereka benar-benar melarangmu datang, aku harap kamu tahu, aku tetap bersyukur pernah dikenal kamu." Air mata Nadira jatuh setelah ia keluar dari ruangan. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar akan kehilangan. Dilarang bertemu, panggilan dari manajemen rumah sakit itu bukan sekadar formalitas. Nadira duduk di ruang direktur bersama Dr. Arman dan seorang pejabat administrasi. Suasananya dingin. Terlalu resmi untuk sesuatu yang sebenarnya sangat manusiawi. "Kami menghargai niat baik ibu," ujar direktur rumah sakit hati-hati, "tapi hubungan emosional yang terlalu dekat antara pendamping dan pasien bisa membahayakan proses terapi." Nadira menatap lurus. "Lalu solusi Anda?" "Kami membatasi jam kunjungan ibu," jawabnya.
Dan mulai minggu depan, kunjungan hanya boleh didampingi staf. Kalimat itu seperti palu yang dijatuhkan pelan, tapi menghancurkan. Saat Nadira menyampaikan kabar itu pada Gilang, reaksi pria itu jauh lebih tenang dari yang ia bayangkan. Terlalu tenang. "Kamu dilarang datang sendirian?" tanya Gilang. Nadira mengangguk. "Bukan dilarang, hanya dibatasi." Gilang menunduk beberapa detik, lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, "Akhirnya, mereka juga ambil kamu." Dada Nadira terasa sesak. "Gilang, dengarkan aku belum pergi." "Tapi kamu akan dipaksa," katanya lirih. "Semua orang selalu memisahkan." Ada luka lama yang kembali terbuka. Malam itu Dr. Arman berdiri lama di depan ruang CCTV. Ia memperhatikan rekaman Gilang di kamarnya. Tak ada teriakan, tak ada amukan. Hanya seorang pria duduk memeluk bantal, menatap pintu, seperti menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Dan untuk pertama kalinya, dokter itu berbisik pada dirinya sendiri. Apakah kami sedang menyembuhkan, atau justru melukai lagi? Keesokan harinya Nadira datang sesuai aturan baru. Didampingi perawat. Duduk lebih jauh, lebih dingin, lebih kaku. Gilang mencoba tersenyum. Tapi jelas, itu bukan senyum yang sama. "Kamu sekarang, seperti tamu," katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi Nadira merasakannya seperti tuduhan. Sebelum pulang, Gilang berkata satu hal lagi. "Kalau suatu hari mereka benar-benar melarangmu datang, aku harap kamu tahu, aku tetap bersyukur pernah dikenal kamu." Air mata Nadira jatuh setelah ia keluar dari ruangan. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar akan kehilangan. Proses pengajuan wali hukum berjalan cepat karena status Gilang yang tidak memiliki keluarga aktif. Secara hukum, Nadira hampir resmi menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas hidup Gilang. Namun justru di titik itulah, perasaan yang selama ini ditekan mulai meluap. Sore itu, Gilang duduk gelisah di ruang kunjungan. "Kamu kelihatan sibuk akhir-akhir ini," katanya pelan. Nadira tersenyum tipis. "Aku memang sedang mengurus banyak hal." "Karena aku?" tanya Gilang jujur. Nadira tak langsung menjawab. Ia menatap mata pria itu lama, seolah baru benar-benar melihatnya. Bukan sebagai pasien, bukan sebagai tanggung jawab, tapi sebagai manusia. "Gilang, kalau suatu hari aku berhenti datang sebagai pendamping rumah sakit." Ia berhenti sejenak. "Kamu masih mau bertemu aku sebagai aku?" Gilang membeku. "Aku yang tidak mengerti." Nadira menarik napas panjang. "Sebagai perempuan biasa, bukan penyelamat, bukan orang yang harus kamu takuti." Ruangan terasa sunyi. Lalu Gilang berbisik, "Aku tidak pernah takut sama kamu. Aku takut kehilangan kamu." Kalimat itu begitu jujur hingga Nadira tak mampu lagi menahan getar di dadanya. Malam itu, Nadira membuat keputusan yang bahkan dirinya sendiri belum sepenuhnya pahami. Ia kembali menemui pengacaranya. "Apa mungkin, secara hukum, seseorang seperti Gilang menikah?" tanyanya pelan. Pengacara itu terdiam cukup lama. "Secara hukum, bisa, jika dinyatakan cukup stabil dan memahami konsekuensi." Nadira mengangguk. "Kalau begitu, saya ingin mempersiapkan jalur itu." Kalimat itu membuat ruangan hening. Beberapa hari kemudian, Dr. Arman memanggil Nadira dengan wajah sangat serius. "Bu Nadira, saya dengar kabar yang mengkhawatirkan." Nadira menatapnya tenang. "Anda dengar apa?" "Bahwa Anda mempertimbangkan pernikahan." Tak ada penyangkalan. "Ini bukan tentang cinta biasa," kata dokter itu pelan tapi tegas. "Ini menyangkut kondisi psikologis pasien, dinamika kuasa, ketergantungan emosional." Nadira menunduk sesaat lalu berkata jujur, "Lalu kapan seseorang seperti dia boleh dicintai? Setelah dia benar-benar sempurna?" Dr. Arman terdiam. Ya karena tak ada jawaban mudah untuk itu. Di ruang kunjungan, Gilang berkata tiba-tiba, "Kamu berbeda akhir-akhir ini." "Berbeda bagaimana?" Seperti dia menyembunyikan sesuatu. Nadira menatapnya lama. Lalu berkata pelan, hampir bergetar, "Kalau suatu hari aku mengatakan bahwa aku ingin tetap bersamamu. Bukan sebagai pendamping, bukan sebagai orang yang harus kamu takuti, tapi sebagai seseorang yang memilih kamu. Apa kamu akan takut atau marah?" Gilang menatapnya tak percaya. Jantungnya berdetak keras. "Kamu serius?" Nadira mengangguk kecil. Untuk pertama kalinya Gilang tak menunduk, tak gemetar, tak bersembunyi. Ia hanya bertanya satu hal. "Kenapa aku?" Dan pertanyaan itu jauh lebih berat daripada semua lamaran di dunia. Rumor itu bocor lebih cepat dari yang Nadira duga. Awalnya hanya bisik-bisik staf rumah sakit, lalu berubah jadi potongan cerita di forum daring. Dan akhirnya, meledak jadi berita. Janda kaya dikabarkan ingin menikahi pria ODGJ.
Cinta atau gangguan psikologis? Budik Nadira terancam boykot. Nama Nadira kembali viral, tapi kali ini bukan simpati yang datang, melainkan gelombang penghakiman. Di butik suasana mencekam, beberapa karyawan mulai gelisah. Pelanggan lama berhenti datang. Telepon masuk silih berganti, bukan pesanan tapi kecaman. Rani menatap Nadira dengan mata cemas. Bu, ada influencer besar yang bilang akan mengajak boykot brand kita. Nadira mengangguk pelan. Biarkan. Bu, ini bisa menghancurkan segalanya. Nadira menatap jendela. Segalanya sudah berubah sejak lama. Di rumah sakit, dampaknya lebih terasa. Gilang mulai merasakan tatapan berbeda. Beberapa staf memperlakukannya lebih dingin. Beberapa pasien lain mulai berbisik. Dia itu yang mau nikah sama janda kaya. Pura-pura sakit biar dikasihani. Manipulatif. Setiap kata itu menancap seperti duri. Hari itu, saat Nadira datang, Gilang duduk membelakangi pintu. Kamu dengar? Tanyanya pelan tanpa menoleh. Nadira tahu maksudnya. Ia mengangguk. Aku dengar. Sunyi beberapa detik. Lalu Gilang berkata lirih. Kamu seharusnya tidak sejauh ini. Aku bukan sesuatu yang harus diperjuangkan. Nadira mendekat perlahan. Kamu bukan sesuatu. Kamu seseorang. Gilang menggeleng. Aku hanya akan menghancurkan hidupmu. Nadira menatapnya dalam. Tidak, Gilang. Dunia yang kejam itu yang menghancurkan kita. Bukan kamu. Namun badai belum selesai. Sore itu Dr. Arman memanggil Nadira dengan wajah berat. Bu Nadira, ada tekanan dari luar. Katanya jujur. Pihak rumah sakit mulai mempertimbangkan memindahkan Gilang ke fasilitas lain yang lebih tertutup. Lebih tertutup? Tanya Nadira tegang. Lebih jauh, lebih sulit dijangkau, jawabnya pelan. Dengan alasan, demi menghindari kontroversi. Nadira membeku. Ini bukan lagi soal reputasi. Ini soal kehilangan yang nyata. Saat Nadira kembali ke ruang kunjungan, Gilang menatapnya seolah sudah tahu. Mereka mau memindahkanku? Tanyanya lirih. Nadira tak langsung menjawab. Tapi diamnya sudah cukup. Gilang menunduk lama. Lalu berkata dengan suara nyaris tak terdengar, Aku sudah bilang, mencintaiku hanya akan membuatmu kehilangan segalanya. Nadira berlutut di depannya, menatap matanya dengan tegas. Kalau harus kehilangan dunia, tapi tetap memilih kamu, itu bukan kehilangan, Gilang. Itu keputusan. Air mata Gilang jatuh tanpa suara. Dan di luar sana, tanpa mereka tahu, seseorang mulai mengamati kembali kasus lama ayah tiri Gilang. Seseorang yang tak ingin masa lalu itu dibuka lagi. Karena jika kebenaran terungkap, bukan hanya Gilang yang terancam. Hujan turun deras malam itu, seolah meniru kekacauan yang ada di kepala Nadira. Di ruang tamu rumahnya, sebuah amplop coklat tergeletak di meja. Tak ada nama pengirim, hanya satu kalimat pendek di bagian depan. Berhenti ikut campur, atau dia akan benar-benar hilang. Tangan Nadira bergetar saat membuka isi amplop itu. Di dalamnya ada foto-foto lama. Gilang muda, berseragam sekolah. Seorang pria dewasa berdiri di belakangnya. Wajah itu asing, tapi sorotnya gelap. Dan selembar kertas terakhir. Dia seharusnya sudah lupa semuanya. Jangan bangunkan ingatan yang berbahaya. Nadira menutup mulutnya. Dada terasa sesak. Ini bukan lagi rumor. Ini ancaman nyata. Keesokan harinya, Nadira langsung menemui Raka. Kamu tahu siapa pria di foto ini? Tanyanya sambil meletakkan gambar di meja. Wajah Raka langsung berubah pucat. Itu ayah tirinya. Masih hidup? Tanya Nadira pelan. Raka mengangguk. Dan dia punya banyak koneksi. Banyak cara membuat masalah. Terlihat seperti kecelakaan. Kalimat itu dingin. Terlalu dingin. Di rumah sakit, Gilang terlihat berbeda hari itu. Lebih diam. Lebih waspada. Kamu mimpi buruk lagi? Tanya Nadira lembut. Gilang tak langsung menjawab. Ada orang berdiri di dekat gerbang tadi pagi. Dia melihat aku lama sekali. Nadira menahan napas. Kamu kenal? Tanyanya. Gilang menggeleng pelan. Tapi nih tubuhku merasa takut. Seperti dulu. Dr. Arman ikut merasakan perubahan itu. Trauma Gilang bukan hanya psikologis. Katanya pada Nadira. Ada pemicu nyata di luar sana. Dan jika itu benar, kita harus berhati-hati. Untuk pertama kalinya, dokter itu tak lagi bicara sebagai profesional. Ia bicara sebagai manusia yang khawatir. Malam itu, saat Nadira hendak pulang dari rumah sakit, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di belakangnya. Lampunya tak dimatikan. Mesinnya tetap menyala. Tak ada yang keluar. Tak ada yang bicara. Tapi mobil itu mengikuti hingga beberapa meter sebelum akhirnya berbelok. Itu cukup untuk memastikan satu hal. Mereka sedang diawasi. Di kamar rumah sakit, Gilang duduk sendirian sambil memandangi jendela. Tangannya gemetar. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Jangan libatkan dia.
Tolong, jangan libatkan dia. Karena jauh di dalam hatinya, Gilang mulai sadar. Bahaya yang datang kali ini bukan hanya bisa menghancurkan dirinya, tapi juga satu-satunya orang yang pernah memilih tetap tinggal. Pagi itu, rumah sakit terasa terlalu sunyi. Nadira datang lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, dadanya terasa tak tenang sejak bangun tidur. Ia baru melangkah masuk lorong ketika seorang perawat menghampirinya dengan wajah panik. Bu Nadira, kamar Gilang kosong. Langkah Nadira langsung terhenti. Apa maksudnya kosong? Dia tidak ada sejak pergantian shift subuh. Kami sudah cek CCTV. Dunia seakan berhenti. Rekaman memperlihatkan Gilang berjalan pelan menyusuri koridor. Tak ada amukan, tak ada keributan. Ia hanya berjalan, seperti seseorang yang sudah memutuskan sesuatu. Di gerbang belakang rumah sakit, seorang petugas terlihat membuka pintu tanpa banyak tanya. Seolah udah diarahkan. Seseorang memang membantu kepergiannya. Nadira mencari kemana-mana. Ke terminal lama, ke taman kota, ke sudut-sudut sepi yang dulu sering mereka lewati bersama. Tidak ada. Yang ada hanya satu hal. Sebuah amplop kecil yang terselip di bawah wiper mobil Nadira. Tulisan tangannya. Nadira, maafkan aku. Ini satu-satunya cara agar kamu aman. Mereka tidak akan berhenti selama aku dekat denganmu. Dan aku tidak sanggup menjadi alasan kamu terluka. Terima kasih sudah membuatku merasa seperti manusia lagi. Terima kasih sudah membuatku percaya bahwa aku layak dicintai, meski hanya sebentar. Jangan cari aku. Tolong, hiduplah tanpa membawa beban tentang aku. Tangan Nadira gemetar hebat. Kertas itu terasa lebih berat dari apapun. Ia membaca ulang, lagi, dan lagi. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena ia kehilangan seseorang, tapi karena ia sadar, pria itu pergi bukan karena tidak mencintainya. Ia pergi karena terlalu mencintainya. Hari-hari berikutnya berubah sunyi. Tak ada lagi kunjungan rumah sakit. Tak ada lagi jam yang dinanti. Tak ada lagi pesan pendek berisi, "Kamu sudah makan? Hari ini hujan." Butiknya tetap berdiri. Hartanya tetap ada. Namanya masih dikenal. Tapi Nadira seperti tinggal sebagai tubuh tanpa arah. Sementara itu, jauh di luar kota, di sebuah daerah kecil dekat pelabuhan tua, seorang pria berjaket lusuh duduk di tepi dermaga. Tatapannya kosong, tapi tangannya menggenggam sesuatu erat. Foto kecil yang mulai pudar. Foto dirinya dan Nadira diambil diam-diam oleh perawat suatu sore. Ia menatap foto itu lama, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Aku cinta kamu." Tapi cinta ini terlalu berbahaya untuk didekatkan. Dan tanpa mereka tahu, di kejauhan seorang pria dewasa berdiri di balik mobil gelap, memperhatikan dari jauh. Senyumnya tipis, dingin, karena permainan ini belum benar-benar selesai. 3 bulan berlalu sejak Gilang menghilang. Tak ada kabar, tak ada jejak. Namun Nadira tak berhenti. Ia membuka kembali masa lalu ayah tiri Gilang. Menggunakan koneksi hukum dan jurnalis, satu persatu fakta lama muncul. Tekanan meningkat, ancaman berhenti. Mereka yang dulu memburu, kini memilih diam. Suatu malam pesan anonim masuk. "Berhentilah." Nadira membalas singkat, "Tidak." Sejak itu tak ada lagi bayangan gelap di sekitarnya. Di sebuah bengkel kecil dekat pelabuhan, Gilang hidup sederhana. Nama baru, hidup baru. Namun satu foto kecil selalu ia simpan di bawah bantal. Sampai suatu hari seorang wanita berdiri di depan bengkel itu. Bukan dengan kemewahan, hanya dengan tatapan yang tak pernah berubah. "Nadira," bisiknya. "Aku tidak datang untuk menyeretmu kembali," kata Nadira tenang. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak pernah berhenti memilihmu." Gilang menatapnya lama. "Kamu tidak lelah?" Nadira tersenyum kecil. Yang melelahkan bukan cinta, tapi kehilangan. Beberapa bulan kemudian, sebuah akad sederhana digelar di masjid kecil, tanpa sorotan, tanpa kemewahan. Hanya 2 jiwa yang pernah hancur, memilih sembuh bersama. Gilang menggenggam tangan Nadira. "Kalau kamu tak datang hari itu, aku mungkin sudah menyerah." Nadira menatapnya lembut. "Dan kalau kamu tak bertahan, aku takkan pernah tahu arti cinta yang sesungguhnya." Tamat.